Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss Rari akan share kepada kalian cerita kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana kalian ketahui, cerita hidup Nabi Muhammad sangat panjang. Tapi pada video kali ini kita akan bikin ceritanya menjadi terasa pendek karena kita sudah bikin mind mappingnya seperti yang kalian lihat di papan tulis ini. Bagaimana ceritanya? Kita akan mulai dari sini. Nah, coba kalian baca di sini tahun gajah. Iya betul. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Ada yang tahu nggak? Karena pada tahun Nabi lahir saat itu ada pasukan bergajah yang datang dari negeri Yaman dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apakah berhasil? No, gagal. Kenapa gagal? Karena Ka'bah ditolong oleh pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Nah, pada tahun inilah Nabi lahir. Kemudian ini Halimah. Nah, apa yang menurut kalian tentang Halimah yang kalian ingat atau kalian pernah tahu? Halimah itu adalah ibu yang menyusui Nabi Muhammad ketika masih kecil. Jadi sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu, khususnya suku Quraisy, untuk membawa anak-anak mereka ditumbuhkan dan dibesarkan di padang pasir, di gurun pasir, untuk mendapatkan bahasa Arab dan udara yang lebih bersih daripada udara yang ada di Mekah. Anak-anak Quraisy itu dibawa ke padang pasir kemudian dibesarkan. Nah, Nabi Muhammad dibawa oleh Halimah di sukunya yaitu Bani Sa'ad, dibesarkan di sana. Nah, berapa lama? 4 tahun di Bani Sa'ad. Kemudian setelah 4 tahun Nabi Muhammad dibawa kembali ke Mekah dan hidup selama 2 tahun bersama ibunya. Dan sesudah Nabi berumur 6 tahun, 2 tahun bersama ibunya yang bernama Aminah, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan mengunjungi saudaranya di Yasrib ya. Aminah meninggal. Kemudian setelah Aminah meninggal, yang mengasuh Nabi adalah kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal, 2 tahun kemudian diasuhlah Nabi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian di sini kita lihat ada Syam. Nah, kenapa Syam nih? Karena gini, karena ketika Nabi sudah diasuh oleh Abu Thalib, maka Nabi Muhammad pada usia 12 tahun pernah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang di negeri Syam, khususnya spesifiknya di Palestina. Dan di sana dalam perjalanan hampir sampai, nah ada sebuah biara, di situ ada pendeta bernama Buhairah. Dia menyaksikan awan yang menaungi kafilah dagang orang-orang Quraisy itu, yang mana di situ ada Nabi Muhammad. Kemudian Buhairah menemui Abu Thalib, kemudian dibilang apa ke Abu Thalib? Wahai Abu Thalib, intinya anakmu ini bawa pulang, karena kalau nggak dibawa pulang dia nanti akan dibuat celaka oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi itu expect-nya itu Nabi berasal dari orang Yahudi, bukan dari orang Arab. Nah, kemudian di sini ada Khadijah. Apa maksudnya? Maksudnya ketika Nabi sudah tumbuh dewasa, ini kan tadi 12 tahun di sini. Ketika sudah tumbuh dewasa, pelan-pelan Nabi mulai bisa mencari kerja sendiri, mengembala kambing, berdagang. Nah, pada usia 25 Nabi membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam. Ya, jadi ini kerja sama bisnis ya, modalnya punya Khadijah yang menjalankan bisnisnya Nabi. Nah, akhirnya Nabi menikah dengan Khadijah. Kemudian punya anak. Di sini ada Qasim. Qasim ini anak pertamanya. Anak keduanya Abdullah meninggal masih kecil. Qasim juga sama. Kemudian Zainab. Kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah. Habis itu Ummu Kulsum, baru Fatimah. Ini anak-anaknya Nabi, ada 6. Kemudian pada menjelang usia 40, Nabi rajin merenung. Merenungkan, mencari kebenaran karena dia merasa resah dengan agama yang disembah orang-orang musyrik di Arab, yaitu menyembah berhala. Kenapa menyembah patung-patung yang buta, tuli dan bisu? Maka dia merenung, mencari yang mana yang betul. Nah, Nabi rajin pada bulan Ramadan untuk merenung di Gua Hira. Bertahanus atau bertahanuf istilahnya dalam buku sejarah. Nah, kemudian di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan
Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Nabi disuruh membaca. Kala itu Nabi sangat takut ya karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian di sini ada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jadi di kemudian waktu turun surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangun kamu, berilah peringatan. Nah, dari surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mengajak orang-orang di sekitarnya dulu, keluarganya, teman-teman terdekatnya untuk masuk Islam. Dan saat itu sudah banyak yang lumayan masuk Islam. Keluarganya sendiri, Khadijah istrinya masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sepupunya masuk Islam, kemudian anak angkatnya Zaid bin Haritha masuk Islam, sahabatnya Abu Bakar masuk Islam, Utsman bin Affan sahabatnya juga masuk Islam. Banyak orang-orang terdekatnya masuk Islam. Nah, kemudian di sini kenapa hijrah, tiba-tiba hijrah gini. Jadi setelah turun surat Al-Mudaththir, setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka. Artinya bukan cuma kepada orang terdekatnya, tapi kepada semua suku Quraisy yang ada di Mekah tuh diajak dan diperkenalkan Islam. Nah, itu setelah turun ayat Al-Quran yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Nah, akhirnya Nabi mulai berdakwah kepada semua orang Quraisy. Dan apa akibatnya atau kelanjutannya ketika Nabi berdakwah secara terbuka? Orang-orang Quraisy marah, ya. Tapi mereka sayangnya nggak bisa menyakiti Nabi secara langsung karena Nabi dilindungi oleh Abu Thalib pamannya. Nah, tapi pengikut-pengikutnya yang dari suku dan kalangan budak, suku-suku yang lemah dan kalangan budak, mereka nggak bisa menghindar dari siksaan dan aniaya yang dilakukan oleh orang-orang bangsawan Quraisy. Nah, karena Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah tidak mengalami keberhasilan atau nggak mendapatkan hasil yang bagus, maka akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah. Itulah sebab-sebabnya Nabi hijrah ya. Karena di Mekah dakwahnya nggak berhasil, ya. Kemudian Nabi akhirnya hijrah. Nah, bagaimana strategi hijrahnya Nabi Muhammad? Nah, ini yang unik. Nabi Muhammad, Nabi sendiri hijrahnya itu menunggu perintah dari Allah. Kalau kaum muslimin yang lain banyak yang hijrah duluan ataupun ada yang belakangan. Yang duluan itu contohnya Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab nggak pakai strategi, dia tinggal jalan dari Mekah ke Madinah. Di depan Ka'bah dia mengumumkan justru hijrahnya. Kata dia, siapa yang anaknya mau jadi anak yatim, siapa yang mau cari mati, sini datang, halangi saya buat hijrah. Maka nggak ada orang yang berani sama Umar. Nah, Umar jalan begitu aja, nggak pakai strategi. Tapi untuk Nabi Muhammad, nah ini Nabi di sini nggak langsung, tapi nunggu perintah Allah. Nah, ketika sudah datang perintah Allah, kebetulan perintah Allah itu bertepatan ya dengan rencana orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad di rumahnya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ditolong oleh Allah. Ketika orang-orang sudah mengepung rumah Nabi bisa keluar tanpa ketahuan. Kemudian Nabi akhirnya langsung bergerak. Tapi supaya nggak ketahuan, Nabi mengecoh. Posisi posisi Madinah itu ada di utaranya Mekah. Nah, Nabi mengecoh mereka. Nabi hijrahnya bukan langsung ke utara, tapi bergerak ke selatan dulu, di mana di situ ada sebuah gua yang disebut dengan Gua Sur. Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar berlindung di Gua Sur selama 3 hari. Di situ berlindung supaya nggak ketahuan. Nah, kemudian baru setelah 3 hari Nabi berangkat ke Madinah. Itu antara lain strategi Nabi. Dan kembali lagi di rumah Nabi, ketika orang-orang mengepung Nabi, itu di situ Nabi menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan pakai selimut yang biasa dia pakai, sehingga orang-orang ketika mengepung itu, ketika ngintip-ngintip, dia ngelihat bahwa di situ Nabi masih ada di tempat tidurnya, padahal itu adalah Ali. Nah, lanjut ya, ini strateginya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya di sini Yasrib atau Madinah. Ya, Nabi sampai akhirnya setelah berjalan cukup lama dengan unta, sampailah di Yasrib atau Madinah.
Sebelum sampai ke pusatnya di sini, Nabi sampai dulu di sebuah desa bernama Kuba. Nah, di Kuba Nabi mendirikan masjid pertama yang disebut dengan Masjid Kuba ini ya. Nah, kemudian berkaitan juga dengan Yasrib. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa awalnya namanya Yasrib. Nah, tapi kemudian setelah Nabi hijrah di sana, nama Yasrib diganti menjadi Madinah, yang artinya kota. Jadi kalau kalian tanya, apa arti Madinah? Artinya kota. Ini singkatan dari Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Kemudian di sini ada konsep as-sabiqunal awwalun. Nah, siapa ini as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang muslim yang pertama kali masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam yang dijanjikan surga oleh Allah dan oleh Rasulullah. Nah, kemudian di sini ada muhajirin, ada ansor. Nah, orang-orang Mekah, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab tadi, semua orang Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut orang-orang muhajirin. Mereka orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar, karena di Mekah mereka harus sholat dengan risiko dianiaya dan disakiti. Ibadahnya itu nggak tenang, tapi mereka tetap sabar dan tabah. Ini orang muhajirin yang hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Nah, orang-orang Madinah asli, orang-orang Yasrib yang menerima dan menolong kaum muhajirin itu disebut orang-orang ansor. Ya, tidak semua orang Yasrib atau orang Madinah itu disebut ansor. Kenapa? Karena orang Yasrib atau Madinah itu terdiri dari orang Yahudi, orang musyrik. Ada juga di situ orang musyrik yang nggak beriman. Nah, tapi ada sebagian besar yang beriman kepada Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, menolong dan memberikan tempat tinggal untuk orang-orang muhajirin. Ini disebut dengan orang ansor. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini disebut ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah yang disebut dengan kaum ansor. Nah, di sini ada nama Sahal bin Suhail. Apa maksudnya Sahal bin Suhail? Sahal bin Suhail ini adalah nama 2 orang kakak beradik yang tanahnya digunakan atau diberikan, pada akhirnya dibayarin oleh Nabi untuk di situ dibangun Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Nah, kemudian Nabi agar orang-orang muhajirin dan ansor bisa ngeblend, bisa bersatu, maka kaum muhajirin dan ansor ini oleh Nabi dipersaudarakan. Ya, mereka dijadikan saudara. Si A dengan si B dijadikan saudara, si C dengan si D dijadikan saudara. Karena pada prinsipnya umat muslim itu bersaudara. Kaum muslimin itu bersaudara gitu. Jadi kalau kita ini dengan kakak dengan adik kan saudara karena darah. Ya, atau kita sesama orang Indonesia tuh kita karena sama-sama ada di Indonesia. Nah, Nabi ini ngajarin kita bahwa persaudaraan itu bukan cuma karena kita sama-sama saudara, sama-sama kakak atau adik atau saudara atau paman apa sepupu dan lain sebagainya. Tapi kita bersaudara karena kita satu iman. Nah, persaudaraan berdasarkan iman itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah artinya persaudaraan, Islamiyah artinya Islam. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama Islam. Itu dia pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Thank you.